sahabat Kompas.com, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN 2021 telah berakhir. Ada yang bergembira karena diterima di perguruan tinggi yang diimpikan, ada pula yang menelan kekecewaan karena hasil yang didapat tak sesuai ekspektasi. Tapi bagi kalian yang tak lulus SNMPTN 2021, jangan khawatir. Sebab kalian masih bisa mengikuti ujian masuk universitas yang kalian idam-idamkan dengan melakukan ujian seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. Berbeda dengan siswa lulusan 2018 ke atas, istilah ujian tulis berbasis komputer atau UTBK sepertinya cukup asing nih bagi siswa lulusan 2018 ke bawah. Nah, sebelum menjawab itu, kita perlu tahu nih bahwa jalur penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri atau PTN itu terbagi menjadi 3. Ada seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN, dan seleksi mandiri. Nah, perbedaan dasar dari ketiga jalur ini sebenarnya adalah cara seleksinya. SNMPTN sering juga disebut sebagai jalur undangan dan seleksinya berdasarkan prestasi akademik dari siswa yang bersangkutan. Berbeda dengan SNMPTN, SBMPTN adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang seleksinya berdasarkan hasil tes. Nah, hasil tes itulah yang selama ini disebut UTBK. Tes UTBK biasanya terdiri dari 2 jenis, yaitu tes potensi skolastik atau TPS dan tes kemampuan akademik saintek atau soshum atau campuran. Untuk dipahami, TPS ini nantinya berisi ujian berupa penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, dan kemampuan memahami bacaan dalam tulisan. Nah, jalur ketiga tak lain adalah seleksi mandiri. Seleksi mandiri adalah penerimaan calon mahasiswa di luar yang diselenggarakan pemerintah. Beberapa jenis seleksi mandiri juga kayaknya nggak asing nih di telinga kalian. Ya, beberapa contoh seleksi mandiri itu seperti seleksi masuk Universitas Indonesia atau SIMAK UI, hingga ujian tulis Universitas Gadjah Mada atau UTUL UGM. Nah, sampai di sini paham kan? Oke, karena SNMPTN sudah selesai dilakukan, saat ini siswa kelas 12 tengah berfokus untuk menghadapi UTBK. Kenapa gitu? Ya, karena UTBK gelombang 1 sendiri sudah dimulai pada 17 Mei dan menurut jadwal akan diakhiri pada 23 Mei 2022. Tapi untuk UTBK gelombang 2 baru mulai dilakukan pada tanggal 28 Mei dan dijadwalkan berakhir pada 3 Juni 2022. Untuk itu, kalian yang belum mendapat giliran tes, yuk persiapkan sejumlah kelengkapan. Seperti kartu tanda peserta, fotokopi ijazah, surat keterangan kelas 12 yang ditandatangani kepala sekolah, identitas diri seperti KTP atau SIM atau kartu pelajar, dan tentu saja jangan lupa membawa masker ya. Selain kelengkapan tes, kalian juga dianjurkan istirahat untuk menjaga kondisi fisik yang prima. Kan gak lucu juga kita malah sakit saat pelaksanaan ujian. Dan yang tak kalah penting, kalian juga harus memahami aturan-aturan di lokasi tes. Seperti lokasi ruang ujian, alokasi waktu pengerjaan soal, hingga ketentuan pakaian. Nah, yang terakhir, kalian harus jujur ya saat mengerjakan ujian. Panitia UTBK bahkan sudah mewanti-wanti akan mendiskualifikasi peserta yang melakukan tindakan curang. Jangan sampai terjadi ke kalian ya. Nah, itu tadi ulasan terkait UTBK dan bedanya dengan tes perguruan tinggi lainnya, sahabat Kompas.com. Simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com, jernih melihat dunia.